Saudara, Tasik Ngaji berulang kali menarik napas panjang dan mengucapkan Masya Allah, Astagfirullahaladzim, kemudian eh, mengucapkan kata-kata apa maksud tujuan dari orang-orang membuat lagu seperti ini. Si Nabi Mukondo, bejat, si Nabi Mukondo, tukang rusuh, si Nabi Mukondo, Nabi Mukondo. Kalian, saudara umat Islam di seluruh dunia, tidak menyadari betapa jahatnya kitab suci kalian yang menempatkan posisi orang non-Islam sebagai manusia makhluk paling rendah, menempatkan orang Yahudi dan orang Kristen sebagai makhluk paling hina, bahkan menyebutkan dengan maaf nama-nama binatang. Dan binatang paling buruk itu adalah orang kafir. Ataupun bahkan boleh diambil nyawanya. 300 ayat yang saya minta kepada Departemen Agama, Menteri Agama untuk menghapuskan sebagai ayat malapetaka-malapetaka yang membuat bangsa-bangsa Arab itu hancur sampai hari ini. Permintaan yang wajar, kenapa? Karena isinya di samping menghina non-is, tapi juga menghina orang Yahudi dan orang Kristen. Balasannya adalah sekarang ini. Ketika bangsa Israel mempunyai negara, sekarang seluruh negara Arab tidak bisa melawan Israel. Walaupun orang Israel hanya beberapa orang. Sementara Arab itu ada 600 juta orang. Ya, sudah beberapa orang ngek oleh hujan martir Israel, ya tinggal 500-an jut sekarang ini, Arab semuanya. Ada 23 negara Arab sekarang ini. Jadi hati-hati ya, Tasik Ngaji, memperbaiki narasimu. Kita di sini melihat bagaimana lagu yang kemudian mereka buat, ya ikhwah. Tadi di awal mereka sebutkan Sang Mamat yang tidak bisa baca tulis. Sang Mamat kemudian Nauzubillah. Kita tidak tahu apa tujuannya dan apa maksudnya mereka membuat lagu semacam ini dengan seperti pakaian-pakaian ala Timur Tengah gitu ya. Kemudian sambil joget-joget seperti itu. Kita tidak tahu apakah yang dituduhkan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak tahu, tetapi kita melihat dari awal tadi dia mengatakan Mamat tidak bisa baca tulis. Kemudian Mamat merupakan naudzubillah min dzalik. Baik. Kita tidak Sebut dong. Jangan menyebutnya naudzubillah min dzalik doang. Sebut dong buku-buku yang saya tulis itu. Khutbah-khutbah saya, kenapa? Kok cuman buta huruf doang? Ngawinin menantu, nidurin pembantu, anak kecil diembat, istri orang Yahudi diambil, bibinya adik dari Aminah ditidurin. Sebut dong masalah moral, terus masalah sosial kemasyarakatan, apa yang dia lakukan. Ratusan kali ekspedisi untuk menakuti orang-orang suku-suku kecil, dan ada 27 kali peperangan besar, dia panglima perangnya. Dan bagaimana 5.000 orang Yahudi Nasrani di Madinah dihabisin hanya dalam semalam. Bagaimana dia menggali lubang untuk menguburkan orang secara massal yang dilakukan oleh nabimu. Bagaimana Islam ini dari sini sampai ke sono
Bagaimana Islam memasuki India, anak benua India, berapa orang yang dihabisin oleh Muslim. Islam masuk ke tanah Balkan, berapa juta orang yang ngek. Begitu sadisnya bagaimana Imam Bonjol memasuki tanah Batak, mulai dari Sipirok, sampai masuk ke Tarutung, sampai masuk ke Tanah Karo. 600.000 orang Batak meregang nyawa oleh Imam Bonjol dari tahun 1803 sampai 1833. Kenapa kamu diam saja? Apakah kamu tidak memahami cara-cara seperti itu? Bagaimana nanti mengerikan kehidupan kekristenan di Indonesia? Kalau saya di luar negeri tidak berbicara ini, sementara kamu framing, hanya membenarkan ajaranmu, tanpa kamu meneliti kitab suci kamu itu yang menghina agama kami. Kamu nggak tahu, itu kan cuma ngomong doang, nyanyi doang. Nabi Mukondo, bejat. Nabi Mukondo, pukul suntur. Nabi Mukondo. Kan cuma ngomong doang. Tetapi di Padang, gereja dirusak, Sukabumi dirusak, di Depok dilarang beribadah, gereja dirobohin. Ngomong yang wajar, berbicara yang wajar. Jangan hanya membenarkan dirimu dengan mengatakan astagfirullah, astagfirullahaladzim doang, tanpa kamu ikut terlibat di dalamnya. Bagaimana perasaan kami? Apalagi saya ini dipenjara gara-gara pasal penistaan agama, pasal karet. Habib Rizik nggak ditangkap, saya yang dibawa. Divonis 4 tahun, Habib Rizik lenggang kangkung. Padahal dia bilang apa? Habib Rizik kalau bilang kalau Tuhan itu lahir, bidannya siapa katanya. Ucapan penghinaan yang tidak akan pernah kembali dan ikut genang terus. Ketika saya di sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, saya sebutkan itu kepada hakim. Kenapa nggak dilaporkan itu hakim? Padahal kata-katanya juga lebih parah mereka daripada saya, penghinaannya. Yang wajar, menempatkan masalah itu wajar, imbang. Ini nggak ada imbangnya sama sekali, Tasik. Demikian, kalau misalkan mereka, sekali lagi, kalau misalkan mereka menyindir kepada Rasulullah SAW, maka izinkan kami di sini akan menjawab semua yang kemudian disampaikan dalam lagu tersebut. Orang yang membuat lagu ini, kalau orang ini benar niatnya dimaksudkan kepada Nabi Muhammad SAW atau menyindir kepada Rasulullah SAW, itu sebenarnya sedang menunjukkan kelemahan argumen mereka, ya ikhwah. Mengapa? Karena sejarah yang mereka bawa pun itu sangat-sangat rapuh. Begini ya ikhwah, menikah di usia muda pada masa lalu bukanlah hal yang aneh ya ikhwah. Bahkan dalam peradaban besar seperti Romawi, Persia, India, dan Eropa abad pertengahan, usia pernikahan mereka justru bisa jauh lebih muda daripada standar. Ya, tentunya standarnya standar yang bukan standar modern seperti sekarang. Jadi standar yang dipakai di zaman sekarang adalah standarnya produknya produk modern, bukan ukuran universal sepanjang zaman. Baik ya, wah, di sini kita akan sepil
pernikahan usia kurang dari 5 tahun dari non-muslim. Misalkan, yang pertama, ada Putri Raja Henry I dari Inggris. Menurut Oxford, Muhammad itu nabi, bukan Raja Hendrik, kerajaan apa begitu, bukan itu. Nabi ini nabi. Kalau mau sebut India kah, Jepang kah, orang Jawa kah, orang Bali kah. Kalau sekarang ini, nabimu 20 tahun ketangkap, masuk penjara. Nabimu. Bikin jawaban. Jawaban mempermalukan dirimu. Itu nabi. Dictionary of National Biography 2004. Ia dinikahkan pada usia 2 tahun. Ini non-muslim ya, ikhwan. Tahun 1109 dengan Henry V, Kaisar Romawi Suci. Bayangkan, 2 tahun ya, ikhwan. Di abad pertengahan, ada catatan bahwa beberapa bangsawan dijodohkan sejak bayi atau balita, meski resmi hidup bersama setelah si anak ini masuk usia remaja. Bahkan sejarawan Berly Rashford dalam The Family in Ancient menulis, gadis-gadis di Roma biasanya menikah pada usia 12 hingga 14 tahun, terutama di kalangan aristokrat. Dan hukum Romawi Lex Julia dan Lex Papia Popea juga menetapkan usia minimum menikah 12 tahun untuk perempuan dan 14 tahun untuk laki-laki. Gadis-gadis Athena lazimnya menikah pada usia 12 tahun dan menikah dengan pria yang jauh lebih tua, yang mereka jadikan hujatan kalau kepada Rasulullah. Justru tidak pernah dipakai musuh-musuh Nabi SAW di zaman itu. Semisal Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, dan tokoh Quraisy yang paling keras memusuhi Islam. Abu Jahal, Abu Lahab itu sudah dihabisin dulu, dingekin dulu sama nabimu. Udah mati, barulah nabimu itu menikahi Aisyah umur 6 tahun. Coba kalau waktu itu, habislah nabimu. Nabimu akan dipermalukan. Nah, syukur. Kalau dipermalukan waktu itu, Muhammad gak punya kesempatan untuk punya sejarah ngawinin Aisyah umur 6 tahun, ditiduri umur 9 tahun. Dan dari umur 6 tahun sampai 9 tahun berarti ada 3 tahun itu masa tenggang di mana Muhammad itu datang menggilir Aisyah dan mencoba memasukkan barangnya ke dalam barang Aisyah yang masih sempit, nggak bisa masuk-masuk. Hanya menyuruh Aisyah ditaruh kemaluannya itu di atas paha Aisyah, disuruh pegang-pegang. Ya tentu saja berlendir punya Nabi itu. Baca dong sejarahnya itu. Tapi bukan itu yang saya maksud. Dia Nabi. Tapi ada apa dengan kamu kok membela nabimu dan itu orang Arab sudah hidup 1400 tahun yang lalu? Kok kamu jadikan bahan? Lalu kamu mau viralkan video orang tadi? Supaya masuk penjara begitu? Dari mana memasukkan penjara? Itu lagu buatan saya. Nama-nama itu buatan saya. Ada Mr. M, itu buatan saya. Mamat, itu kan ucapan saya semua. Mamat, Dulkemat, Momot, macam-macam istilah yang saya buat. Sejak saya terima Yesus Kristus tuh, namanya macam-macam. Benar-benar ini si Tasik Ngaji ini ingin membela nabinya. Kami tidak diajarkan membela agama. Kami tidak diajarkan membela nabi. Kami tidak diajarkan membela Alkitab. Biar Alkitab menjawab dirinya sendiri. Kamu bakar sekalipun Alkitab, kami gak pernah marah.
lu injak-injak Alkitab, kami tidak pernah tersinggung. Itu orang Kristen. Inilah iman yang benar, inilah Allah yang benar yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Cobalah saudara sadar, Tasik. Dia ini suka viralin video orang. Video saya juga diviralkan oleh Tasik Ngaji. Lalu saya ditangkap sama polisi. Ini Tasik Ngaji nih. Manusia yang penuh dengan iri hati. Nggak ada ketulusannya sama sekali itu manusia. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe dan komen untuk video-video edukasi saya. Tuhan Yesus memberkati.